taman suci itu adalah taman yang gaib sifatnya. Makanya kita nggak bisa tahu di mana sekarang. Walaupun itu dibuat di bumi, gaib dah. kita nggak tahu di mana. Menurut Yahudi gaib juga toh. Betul. Gaib. Bahwa Taman Eden di Karena bumi ya. surga itu masih gaib, ada tapi masih gaib. Sebentar Pak. Pak Billy menyatakan bahwa menurut pemahaman Pak Billy Taman Eden di bumi. Kalau teman Muslim, Taman Eden di mana? Dibuat di bumi, ya, dibuatnya di bumi. Gitu. Iya, kalau Taman yang dibuat di bumi. Muslim di mana? Kenapa? Kalau menurut Muslimnya seperti apa penjelasannya? Kan itu jannah itu taman artinya. Iya, maksudnya kalau menurut rekan Muslimnya itu di mana? Di surga atau di bumi lagi? Pertanyaan Nih saya. ya, terminologi di dalam orang Yahudi, Gan Eden itu apa sih? Itu namanya bahasa Inggrisnya paradise atau bahasa Indonesia Firdaus. Itu Taman Firdaus. Nah, itu Taman Eden itu Taman Firdaus bahasa Indonesianya. Iya, tidak ada masalah. Maksud saya kan ini kan di sini ada orang Muslim, ada Kristen, ada Yahudi. Yang saya pertanyakan itu kan Pak Billy punya pemahaman sesuai Taurat itu, dan Pak Billy sudah menjelaskan. Sekarang saya mau tanya versi Muslimnya seperti apa itu. Kalau versi Muslim, Taman Eden itu disebut surga Adnin atau Jannatul Adnin. Jadi buat orang Islam, hal itu tidak untuk diperdebatkan. Iya, karena itu sesuatu yang Allah sudah tentukan dan betul digaibkan untuk saat ini. Begitu. Iya, saya mendebatkan itu. Saya tanya, itu di surga Adnin atau Jannatul Adnin. Berarti kuncinya yang Muslim ada di surga begitu. Edennya itu. Kenapa? Kan saya sudah tanya ke Pak Billy. Pak Billy bilang itu di bumi. Kalau di Muslim itu di bumi atau di surga, itu kan singkat saja. Surga. Cuman di mana itu wallahu alam bisawab. Iya. Itu namanya gaib. Kita percaya barang yang gaib. Termasuk dari surga neraka itu masih gaib. Jadi kita harus beriman. Allah menyiapkan itu. Kalau dalam Al-Quran kan disebutkan di sini di surat apa ini? Surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Muhammad juga ada surat Muhammad ayat 15. Matalul jannatul lati itu loh. Jadi begini, kita diskusi. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya dan sungai-sungai hammer atau anggur yang tidak memabukkan. Yang lezat rasanya itu ada begitu narasinya. Ada. Ada. Ini saya bacain di dalam oratorah ini. Waduh, ada kesamaan di dalam Yahudi. Tunggu. Waduh. Ada itu surat Quran apa itu surat Muhammad ayat 15. Tak teruskan ya, Bil ya. Perumpamaannya taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya dan sungai-sungai hammer anggur yang tidak memabukkan yang lezat rasanya bagi peminum dan sungai-sungai madu yang murni di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka yang orang-orang yang kekal dalam neraka? Oh ya tidak sama. Dan diberi minuman dari air yang mendidih hingga ususnya terpotong-potong. Itu bro, kejelasan di dalam Al-Quran. Dijelasin perumpamaan apa itu surga. Ini masih gaib karena itu janji Allah yang akan kita petik bagi orang yang takwa. Bukan penyembah manusia ya yang dijanjiin, tapi menyembah Tuhan yang menciptakan manusia. Karena manusia adalah ciptaan, bukan Tuhan. Itu yang harus dimengerti oleh orang Kristen. Karena pemahaman ini sama dengan pemahaman orang-orang Yahudi. Betul nggak Kang Billy? Silakan Kang Billy. Kalau Pamir, mau nanya Pamir. Silakan. Kalau di surganya Islam itu
bentuknya jasad apa roh itu, Pamir? Ya gini. Manusia kalau nanti saat dibangkitkan itu dalam bentuk jasad juga tuh. Nah itu tuh dari Yahudi tuh, lihat tuh yang katanya keselamatanmu dari pihak bangsa Yahudi. Coba dibacakan Bang Willy. Nggak ada suaranya kan gitu. Oke. Suaranya nggak Jadi ada. Adam dan Hawa di Firdaus, bahasa Indonesianya Firdaus. Oke. The Garden of Eden, Taman Eden adalah tempat tinggal manusia pertama, laki-laki dan perempuan. Ya. The soul of all men must pass through it after hidayat. Jadi semua orang yang mati itu ketika dia meninggal maka mereka akan melewati ini nih, akan melewati portal ini Gan Eden. Nih. Before they reach their final destination, sebelum mereka tiba ke tujuan akhir mereka, jadi lewat situ. For the soul of the departed must go through the seven portal. Jadi orang mati ya nyawanya itu harus melewati 7 portal. Ini udah pemahaman yang dalam sekali ya. Nah, jadi Taman Eden itu apa sih? Yaitu surga. Gitu. Surga. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang menurut Nanti aku Bang mau cari Willy, yang mengalir air dari susu, madu, dan anggur. Ada itu. Tunggu bentar. menurut Bang Billy nanti itu di surga itu jasad atau ruh katanya tuh. Tadi ada pertanyaan Bang Billy. Sekalian di Torah ada nggak? Ya itu kan orang mati. Orang mati kan tadi kan dikatakan di sini. Taman Eden adalah tempat tinggal pertama laki-laki dan perempuan atau manusia. And the souls of man, jadi semua jiwa manusia itu harus melewati itu setelah dia mati. Sebelum sampai kepada tujuan akhirnya. For the soul of the depart, karena nyawa orang yang meninggal itu harus melewati 7 portal sebelum before they arrive in heaven Arabot. Sebelum dia sampai ke langit Arabot. Langit ke berapa tuh? Harus aku hitung lagi. Ada 7 langit ya. 7 langit ya. 7 langit. There the souls of the pious are transformed into angels. Disitulah jiwa orang-orang soleh, orang-orang sadik dirubah menjadi seperti malaikat. And there they remain forever. Dan di sana mereka akan selama-lamanya. Praise God and fasting their sight upon the glory of the Shekinah. Di sanalah mereka akan memuji Tuhan dengan pesta dan melihat Shekinah Hashem atau kemuliaan Tuhan. The first portal is a cave of Machpelah. Portal pertama namanya ialah itu yang ada di Palestina itu, namanya Hebron. Hebron itu ada di Palestina. Jadi ada goa. Kecuali kalian bisa menemukan Eden itu ada di mana sekarang, baru itu bahwa Eden itu adalah bagian dari bumi sepenuhnya, baru kalian bisa mengklaim itu bukan surga gitu. Jadi pandangan Islam tidak salah dalam hal ini. Bukan saya membela ya, benar sama sekali nggak saya membela, karena Gan Eden itu artinya taman kenikmatan dalam literal aslinya. Ya, apa sih itu? Ya itulah yang aku bilang surga yang turun ke bumi itu. Kecil sedikit surga atau kenikmatan atau keindahan yang Tuhan ciptakan di bumi. Untuk apa? Kalau kita baca di dalam oral Torah, ketika langit dan bumi ini sudah diciptakan, Tuhan menciptakan sebuah taman ya di sebelah timur, dan setelah itu dia membawa Adam untuk ngapain? Untuk melihat loh. Nih, kalau kamu nanti cocokkan waktu itu belum turun hujan, jadi belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada. Nah, nih kalau nanti kamu sudah kerja, nanti hasilnya akan begini. Jadi Tuhan mengajarkan kepada Abraham cara beririgasi, cara untuk menanam, cara untuk menumbuhkan pohon. Nah, seperti inilah kira-kira nantinya Adam gitu. Jadi pemahaman dari Hakam atau para ulama kami menjelaskan soal Adam dibawa ke Taman Eden gitu. Lanjut. Oke, Pak Bil. Jadi untuk lebih
lebih kita paham, mungkin Pak Bil bisa jelaskan tentang arti atau makna sebenarnya dari surga itu dulu. Karena tadi saya simak penjelasan Pak Bil tentang surga itu mungkin tidak berbeda ya, tapi ada pemahaman yang mungkin kita berpikir bahwa surga itu ada satu hal yang di mana itu yang apa tempat-tempatnya yang Oke. yang di sana atau seperti itulah. Oke. Di dalam inilah sering terjadi kekristenan, aduh hancur-hancuran ya. Siapakah yang pernah naik ke surga lalu turun lagi? Amsal 30 ayat 4. Coba. Di situ kata yang dipakai bukan Eden atau surga, tapi Syamaim, artinya langit. Nah, siapakah yang pernah naik ke langit lalu turun lagi? Kristen bilang itu Yesus. Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Gitu. Musa alaihissalam. Nah, kekristenan menganggap itu kepada Yesus loh. Yang punya kitab orang Yahudi, yang klaim kok Kristen gitu. Nah, makanya kayak aku bilang, kedekatan Tuhan dengan umatnya ya lewat kitab suci. Lewat kitab suci itu ditulis dalam bahasa aslinya, disitulah terjadi keintiman, keakraban yang dekat antara Tuhan dengan umatnya. Islam dengan Sekali Al-Quran. Kang Billy. Islam dengan Karena Al-Quran dan kita bahasa kalau baca Arabnya. Al-Quran itu sama dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu firman-Nya Tuhan. Itu di dalam Islam. Karena bahasanya yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW pakai bahasa Arab. Berarti kita berkomunikasi dengan Allah itu sesuai dengan bahasa yang diturunkan kepada kaumnya. Bukan bahasa Yunani, bro. Bukan bahasa Indonesia, bukan. Iya, jadi tadi pertanyaan surga tuh kayak gimana? Oke, saya akan kasih tahu surga menurut dua nabi yang pernah ke surga lalu turun lagi. Siapa? Pertama adalah Abraham, yang kedua adalah Musa. Kita lihat Musa ke surga. Kita lihat apa aja yang dilihat oleh Musa di atas sana. Nah, ini seru ini. Seru, betul. Kalau Kang Billy kan nggak percaya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga pernah, bro. Isra Mi'raj. Iya. Waktu Isra Mi'raj kan ke surga dan nengok di neraka juga. Bukan ke surga yang Pak disiksa Amir, di maaf, neraka, maaf, apa yang Kiai diberikan Nabi di surga Muhammad nggak ke itu surga ada. Kiai. Nabi Muhammad tidak ke surga Kiai, mohon maaf. Ke langit 7 kali. Langit, Iya, ke langit tapi diperlihatkan. Iya, tapi tidak ke surga. Diperlihatkan kehidupan Iya. orang di surga dan diperlihatkan kehidupan neraka. Ya, Kita lihat ya judulnya ini soal Musa melihat, aduh mana sih? Nah, pas dia udah mau Ascension of Moshe itu judulnya. Mana ya? Oh, pas di sini. jadi Nabi Musa itu naik karena meminta ingin bertemu dengan Tuhan. Gitu Bang Billy, sekalian ambil kitab Torah itu di langit ketujuh kan, pewahyuannya. Iya. Nah, sebenarnya di Kristen juga tahu ada tingkat-tingkat langit. Lihat waktu yang penglihatan si Paulus, seseorang yang datang dari langit ketiga, kan ada bunyinya gitu narasinya. Langit Iya. ketiga. Nah, berarti kan ada langit 1 2 3. Berarti ada level langit gitu. Betul, betul. Iya, itu tidak ada yang mengklaim salah karena Paulus itu kan dia aslinya kan dia juga berasal dari suku Lewi, itu aja. Kok Lewi salah? Benyamin. Paulus dari Yunani Bang. Sorry Benjamin. Sorry, Iya. salah. Ya, salah kan bisa diperbaiki. Iya. Ya, jadi begini Bang Silvanti, kalau dalam ajaran para nabi-nabi itu pasti banyak kesamaan, terutama dari sisi ketauhidan dan ajaran-ajaran yang mana disembah oleh para nabi-nabi terdahulu. Maka dalam kitabnya Bang Billy dengan Al-Quran pastinya banyak kesamaan. Tapi dalam Al-Quran hanya dikutip sedikit saja. Kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri mandiri. Al-Quran sendiri tidak pernah bergantung pada kitab siapapun. Boleh tanya Bang Billy. Betul nggak Bang Billy? Betul. Betul sekali itu.
Iya, tidak ada masalah Pak. Kalau Pak penjelasan begitu, tapi kalau ketika saya bertanya begini, ketika Al-Quran datang untuk menyempurnakan kitab terdahulu, sementara Bapak baru bicara bahwa cuma mengutip sedikit, itu bagaimana Bapak menjelaskan itu? Abang, kalau abang baca secara seksama, Al-Quran itu isinya hukum-hukum, Bang. Hukum-hukum, norma-norma kehidupan kita, berkehidupan di bumi. Begitu. Kenapa? Karena dalam kitab Bang Billy tidak diterangkan secara detail, hukum-hukum juga belum waktu itu. Bagaimana hukumnya, apa seperti dalam wanita nih, dalam Al-Quran ada hukum haid, ada hukum talak, ada hukum hulu, banyak hukumnya, Oh, hukum ada itu waris. soal Hukum haid itu waris. ada di dalam Torah termasuk 613. Jadi Sebentar Orang Pak Billy. Ada, tapi berat Tadi itu. Tapi masih berat di tempatnya Bang Billy. Bapak menjelaskan bahwa tidak tertulis di Taurat, mengatakan bahwa berarti Taurat itu belum lengkap. Bagaimana saya sekarang tanya pendapat Pak Billy, apakah itu yang dikatakan seperti itu? Bahwa Oke. Taurat belum lengkap. Ya, kita mengambil dari kitab Tehillim atau Mazmur seorang nabi dan seorang raja Daud, dia berkata, Torat Hashem temima mehiwat nefes edut Hashem nemana makhimat peti. Artinya Torah itu sempurna menyegarkan jiwa, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Jadi bagi orang Yahudi Torah itu adalah pewahyuan yang sempurna sebagai kitab gitu. Oke, berarti itu final. Jadi ketika Abang mengatakan bahwa tidak lengkap, itu tidak akan memenuhi standar orang Yahudi. Baik, Jadi- sebagai perbandingan, hukum haid dibacakan Bang Billy. Mampu nggak Silvanti ini menerapkan kepada istrinya atau kepada anak perempuannya? Ya nggak mungkin. Jadi kalau hukum Hukum haid. haid namanya nidah namanya nidah. Jadi pada saat nidah itu laki-laki tidur nggak boleh satu tempat tidur. Jadi kalau orang Yahudi biasanya di kamarnya ada 2 tempat tidur. Nah, ketika dia sedang mens selama 7 hari itu dia harus tidur terpisah dari tempat tidur, nggak boleh berduaan. Nah, jadi ada beberapa halakah atau beberapa pendapat para ulama Yahudi soal ini. Ada yang bilang boleh satu tempat tidur tapi dipisah oleh bantal gitu, atau ada pemisahnya gitu. Tapi yang paling benar menurut saya ya memang terpisah, karena pada waktu itu perempuan sedang dalam keadaan dia Kotor. tame atau kotor gitu. Jadi tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki. Kalau kita menyentuhnya akan najis kita gitu. Nah, perempuan pada waktu itu tidak boleh memegang Torah, nggak boleh megang Torah mereka. Ya gitu. Kalau itu sama Bang Billy. Islam juga begitu. Sama, kalau itu sama, nggak boleh pegang kitab suci. Oh gitu. Tapi kan apa yang dia pegang boleh, juga nggak boleh ibadah. menjadi najis Bang Billy kalau dalam Iya, Torah ya. maka itu dia. Makanya biasanya perempuan kalau lagi mens dia ya udah diem aja baca Iya, buku. apa yang dia pegang menjadi najis harus diasingkan kan begitu ya Bang Billy ya? Iya, jadi biasanya di tempat dia tidurnya terpisah. Terus nanti setelah dia habis mens sudah selesai, nah itu ada tuh. Kalau zaman dulu kan jadi di dalam Talmud dijelaskan soal itu. Jadi untuk mengecek kalau masih flek itu biasanya pakai kain putih diolesin dulu. Kalau masih ada fleknya masih belum tahir dia. Harus tunggu lagi sampai beberapa hari sampai memang dia sudah tidak ada fleknya. Nah, setelah tidak ada fleknya, maka dia harus mikveh. Mikveh itu merendamkan dari kepala sampai ujung kaki, harus direndamkan dengan membacakan doa, baru dia menjadi tahir kembali gitu. Setelah mandi. Sekarang Silvanti kan ikut ajarannya Torah nih Bang Billy katanya kan begitu ya, sebagai pengikut Yesus. Sanggup nggak melaksanakan itu? Apa jadi kutukan kok katanya orang Kristen? Enggak, Sebentar. dulu. Bukan. Oke. Pertanyaannya ke saya ya, pertanyaannya ke saya. Iya. Sanggup nggak Silvanti melakukan itu? Hukum itu. Iya, kalau bicara Taurat ya, Taurat kalau saya pertama tidak mampu melakukan itu, tetapi dalam pengajaran kami, ketika kami melakukan hal yang diajarkan oleh Yesus kami bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, berarti itu kita sudah melakukan hal yang baik. Sebagainya Oh alah. dalam arti Taurat itu sudah terlaksana. Untuk sempurnanya tidak bisa.
Itu aja. Kata iman kepada Taurat, meyakini Taurat sebagai kitab suci, apakah hanya cukup dipercayai saja atau dijalankan perintahnya, Bang Silvanti? Tidak, saya menjawab pertanyaan Abang tentang masalah Taurat yang pemberlakuan Taurat tadi. Kalau Abang menyatakan saya melakukan Taurat, saya menyatakan bahwa saya sudah melakukan mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, dalam arti Taurat itu ada di situ. Sekarang pertanyaan saya kepada Bang Billy, apakah ada orang Yahudi yang sempurna melakukan Taurat? Tidak. Oke, kita lihat apa kata Torah. Sini minjem, Dek. Dek, minjem, Dek. Kata Torah dikatakan dalam Ulangan 30, dikatakan gini, Torah itu tidak sulit untuk dilakukan. Dia bukan ada di atas langit sehingga engkau menyuruh orang mengambilkannya dan membacakannya bagimu. Juga tidak di seberang lautan sehingga engkau menyuruh orang membawanya dan membacakan bagimu. Tapi Torah itu dekat di mulut dan di hatimu untuk apa? Untuk dilakukan, dan itu tidak sukar, kata Tuhan. Jadi menurut standar Tuhan, Taurat itu bisa dilakukan. Nah, ketika ada pelanggar-pelanggar, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Itu yang tidak ada manusia yang tidak sempurna. Ketika kita itu melanggar daripada perintah Torah, maka apa yang harus kita lakukan? Bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Lewat cara apa? Lewat cara kita sembahyang 3 kali sehari. Doa. Betul. Gitu. Jadi pengampunan dosa itu bisa kita dapatkan bukan lewat darah manusia. Kita berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Ya, kayak misalnya ada di situ dalam 18:2 orang Yahudi itu ada untuk minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Nah, Tuhan mengampuni dosa kita lewat kita tefila atau sembahyang gitu. Nah, kita lakukan apa yang misalnya kita salah, misalnya kita berzina, ya, dosa besar itu. Stop dari perzinahan itu, jangan melakukan lagi gitu. Nah, final orang itu yang dilihat, ya. Dikatakan dalam kitab Yeskel, orang benar itu kalau dia mati di dalam kejahatan, maka seluruh kebenarannya, seluruh amal ibadahnya itu akan hilang. Tapi sebaliknya kalau orang jahat, selama hidupnya dia jahat, tapi dia bertobat, seluruh kejahatannya dihapuskan dan digantikan dengan pertobatan dia kepada Tuhan. Gitu. Masya Allah. Ya, nah kemudian saya bandingkan ya Bang Silvanti dengan haid menurut Islam. Haid menurut Islam itu sama dengan Bang Billy kotor. Artinya dia tidak boleh memegang kitab suci, Boleh. kemudian tidak boleh sholat, Iya. tidak boleh ibadah-ibadah yang lain, tidak boleh, kecuali berdoa, sifatnya doa yang ada di luar ayat-ayat Al-Quran, begitu. Masuk masjid Cuma aja nggak dalam boleh kok. iya dalam Masuk Islam masjid aja nggak boleh. nggak boleh. Di Yahudi gimana, Bang Billy? Sama Ya, sama nggak boleh. dalam Nggak Islam boleh. kemudian apa yang dia pegang namanya agama nggak samawi, najis, seperti masak apa itu kemudian tidak najis, bisa tidur satu tempat tidur nggak apa-apa. Inilah kemudian yang Rasulullah Muhammad itu ringankan sesuai dengan kesanggupan umat-umat di zamannya, Namas tato. begitu. Ya, maka Ayatnya, betul itu. Sekarang Kristen apa yang dijalankan dari kitab Taurat yang ditempelkan di kitabnya orang Kristen? Enggak. Perpuluhan lah, perpuluhan. Cuman perpuluhannya yang dijalankan. Kan aneh. Coba Makanan itu, barang-barang coba. haram di dalam Torah nggak dijalankan. Iya kan? Bang Silvan, apa yang dijalankan oleh Kristenan yang diberitakan Tuhan di dalam hukum Taurat? Bang Puasa. Silvan. Ya, kalau berdasarkan perintah Tuhan ya, kami punya perintah baru dalam perjanjian baru itu di Matius Yohanes 13 itu kan dia bicara tentang Yesus mengajarkan mengasihi sesama manusia. Jadi kami meyakini ketika kami telah mengasihi sesama manusia berarti sedikit banyaknya kami juga telah melakukan Taurat itu. Karena Yesus pernah mengatakan bahwa kasihilah sesama manusia, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia, dan seluruh hukum Taurat itu sudah tergantung dalam kedua hukum ini. Itu menurut versi kami. Oke. Sekarang kita lihat ya, ini aku tadi kan nanya soal apa sih yang dilihat, apa surga itu kayak gimana? Oke, saya memulai dengan yang menakutkan dulu ya, baru habis itu surga. Kita ke neraka dulu, perjalanan spiritual daripada Musa, ya.
7 second heaven. Oke. Nah, Musa ya visit surga dan neraka. Waduh, serem ini. Serem. Oke, kita lihat. Oke, di sini. Oke. Ketika Musa ketika Musa ingin naik ke langit, jadi jangan langit dulu, neraka dulu biar serem. Lukas. Nah, ini dia nih. Let Musa to paradise as it. Nah, ini penting ini. Nah, oke. Ketika Musa masuk ke neraka, as Moses entered hell, the fire withdraw a distance of 500 parasang. Jadi api itu menarik dirinya dari hadapan Musa berjarak 500.000 meter mungkin. Dan malaikat, aduh gak kebaca ya. Dan malaikat Nazargiel berkata kepadanya, siapakah kamu? Who are you? Lalu Musa menjawab, akulah Musa anaknya Amram. Kok nggak kebaca sih? Nazargiel berkata, malaikat, ini bukan tempatmu itu di surga. Gitu. Lalu Musa berkata, aku datang ke sini untuk melihat manifestasi kekuatan Tuhan. Oke. Lalu Tuhan berkata kepada malaikat yang menjaga neraka, go and show hell unto Moshe. Pergilah dan tunjukkanlah kepada Musa neraka, and how, dan bagaimana orang jahat diperlakukan di sana. Immediately he went with Moshe. Segera malaikat itu pergi bersama Musa, berjalan di hadapan Musa seperti pemandu tuannya. And thus they entered the hell together. Mereka memasuki neraka bersama-sama. Dan Musa melihat banyak manusia disiksa oleh malaikat penghancur. Some of the sinner were, beberapa dari pendosa itu digantung, yang digantung matanya, lewat matanya itu digantung. Jadi dari mata itu tergantungnya dari mata gitu. Some of their, beberapa telinganya digantung, beberapa tangannya digantung, beberapa lidahnya digantung. Dan mereka menangis dengan sangat pahit. And women were suspended by their hair. Lalu ada perempuan yang tergantung rambutnya dan dadanya. And in other ways, dan banyak cara-cara lain orang-orang yang ada di neraka digantung. All on chains, semuanya itu terikat di dalam diikat oleh rantai api. Nazargiel menjelaskan, nggak bisa kebaca ya. This hang by their eyes, ini mereka yang matanya digantung ini karena mereka melihat dengan nafsu kepada istri sesamanya. Nah, and with covetous, dan dengan mengingini milik orang lain, milik sesamanya manusia. Terus ini yang digantung kupingnya, oleh karena waktu berhidup mereka mendengarkan omongan-omongan kosong, gosip-gosip, ya, and turn their way away from hearing the Torah, lalu menjauhkan dirinya untuk mendengar firman Tuhan, itu Torah. Terus ini yang digantung lewat lidahnya, oleh karena waktu masih hidup dia memfitnah dan terbiasa accustom their tongue to foolish babbling, dan berbicara omong kosong. Lalu mereka yang kakinya digantung, kenapa ini? Karena waktu masih hidup mereka berjalan kakinya untuk memata-matai sesamanya. Bukan mereka pergi ke rumah ibadah, ke sinagog, untuk berdoa di sana kepada pencipta. Ini yang digantung tangannya, kenapa ini?
karena waktu masih hidup mereka merampok tetangga mereka dan harta tetangga mereka dan membun-bun ya. This woman, nah ini perempuan ini ya, yang rambutnya di rambutnya serta dadanya itu digantung, kenapa? Because they uncover, karena mereka tidak menutupi aurat mereka di depan laki-laki. So they conceive desire unto them, sehingga laki-laki itu nafsu kepada perempuan itu, and fell into sin, dan jatuh ke dalam dosa. Jadi mata itu, dari mata bukan turun ke hati guys, dari mata itu diproses naik ke otak, baru ke hati, baru ke langkah kaki melakukan dosa. Jadi berhati-hati, serius ini masalah mata. Kalau kita melihat perempuan seksi itu nggak boleh sebenarnya ya. Musa mendengar neraka bersuara keras dengan pahitnya, berkata kepada malaikat Nazar, berikan kepadaku, give me something to eat, berikan kepadaku untuk aku makan, aku lapar. Terus Nazargil berkata, what shall I give you? Apa yang harus aku berikan kepadamu? Lalu malaikat neraka berkata, berikanlah aku jiwa orang-orang soleh. Nazargil berkata, Tuhan tidak akan mengirim jiwa orang-orang soleh ke dalam neraka, gitu. Musa melihat tempat yang dinama Alukah, di sana ada orang berdosa yang digantung kepala di bawah, kaki di atas, dan badan mereka dikelilingi oleh cacing hitam. Waduh, pokoknya serem dah, udah semua nih, pokoknya nih semua yang kita lakukan dalam organ tubuh kita, mata, kuping, telinga, kaki, tangan, semua itu dimintakan pertanggungjawabannya guys, begitu. Lanjut. Masya Allah, iya. Maka dalam Al-Quran ya Bang Billy, wa aminu bima anzaltu musyadiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirim bih wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iya fattaqun, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu Bang Billy, Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Jadi memang ketika kita beriman kepada kitab suci kita murni harus melaksanakan itu ya Bang Billy ya. Betul. Nah, kenapa di dalam, kalau ada nggak di dalam Islam ini cerita soal ini kalau di neraka itu kayak gimana siksaannya, ada nggak? Ada, mungkin Kiai Abdul Amir tuh, silahkan yang bisa menjelaskan termasuk hukum-hukum. Sebentar dulu saya izin. Tadi saya bersyukur gitu mengikuti ini. Jadi tadi Bang Billy sudah menyampaikan tentang bagaimana kisah Musa diperlihatkan oleh Allah tentang neraka dan surga. Nah tadi malam itu saya sempat masuk di komalnya teman-teman Kristen berdiskusi tentang nubuatan di ulangan 18:17 itu Bang Billy. Jadi akan dibangkitkan nabi yang seperti Musa. Nah teman-teman itu malah menyuruh, di Al-Quran sudah menyatakan misalnya di surah Al-A'raf 157 itu, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulnya Muhammad, Nabi yang umi, yang nama dan sifatnya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Itu kabar Al-Quran. Lalu kita mencari, dan ternyata di ulangan 18:17 dikatakan seperti itu. Akhirnya saya ditendang, tapi saya tapping, akhirnya dinaikkan lagi, diterima lagi naik. Saya jelaskan. Nah, itu jelas bukan untuk Yesus, karena di kitab ulangan yang sama juga, ulangan 34 ayat 10, disebut tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel yang seperti Musa. Akhirnya mereka tendang lagi saya. Nah, tapi bersyukurnya saya, justru disinilah saya menemukan dari penjelasan Bang Billy tadi, satu kesamaan lain antara Musa dan Nabi Muhammad. Antara Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi, iya Bang Med. Kalau sesuatu tadi, yang datang dari Allah tidak akan melenceng Bang Med.
Betul, betul. sekali. Sebagaimana Kalau dari satu Bang hal Billy lagi. tadi yang Taurat kan ada tentang siksa tadi ya. Iya betul. Sama di Islam pun ada itu di surat itu Al-Qasiyah sih. Wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah ila akhir itu. Dan pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina, berusaha keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Mereka diberi minum air dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Ada juga sama banyak kesamaan lah Bang Billy. Iya iya. Siksa neraka itu. Ya, Di surat jadi Al-Waqiah juga ada gitu. Banyak siksa neraka diterangkan juga. Jadi ini kan neraka ini kenapa diperlihatkan kepada para nabi yang khusus ya dikasih lihat privilege untuk neraka dan surga supaya diberitahukan kepada umatnya. Makanya dikatakan di dalam aku ambil dalil ayatnya ya. Di dalam Talmud di dalam Talmud Avot bukan ini nih Gitin 60b Amar Rabbi Yohanan lo karat hakados baruku berit im Israel ela et Torah shebe alpe shenemar ki alpi hadefarim maele karati itekha berit. Artinya Rabbi Yohanan berkata, Tuhan yang Maha Kuasa tidaklah mengikat perjanjian dengan orang Israel kecuali dari hal apa? Oral Torah. Itu yang tadi saya bacakan adalah oral Torah, karena Torah itu diberikan dua. Yang satu Torah Shebiktav, Torah yang tertulis, dan yang satu Torah Shebealpe, Torah oral. Kenapa? Banyak di dalam kitab Torah yang tertulis detailnya tidak ada dijelaskan. Misalnya contoh nih yang paling jelas ketika Tuhan berkata, ketika engkau sudah sampai kepada tanah yang kujanjikan kepada nenek moyangmu, hendaklah engkau mempersembahkan menyembelih korban seperti yang aku tunjukkan di Sinai. Caranya gimana? Cara nyembelih gimana? Kan nggak tahu caranya. Nah, kita pergi ke oral Torah di mana pisaunya harus tajam, di mana binatangnya nggak boleh disembelih di depan binatang lain, binatangnya nggak boleh stres, terus darahnya harus tiris semua baru bisa dikonsumsi gitu. Itu semua ada penjelasannya di oral Torah. Itu tidak bisa terpisah satu dengan yang lain untuk memahami secara komprehensif gitu. Oh, ya artinya sama juga ada kesamaan. Jadi kalau di Islam itu ada hadis itu tadi. Ada hadis itu. Nah, itu pelengkapnya seperti itu. Tentang kurban pun penyembelihan itu dengan alat yang tajam itu pun ada juga Bang dalam hadis itu. Nah makanya Ya, bahkan pisaunya nggak boleh diangkat tuh Bang Billy, harus sampai putus. Oh iya biasanya tuh jadi kita tuh namanya shokhet penyembelih bachering, penyembelih binatang tuh namanya shokhet ya. Jadi itu sekolahnya 2 tahun untuk sekolah itu aja tuh ya. Jadi kan ada tuh toko kosher, daging kosher ya. Daging kosher itu penyembelihannya dilakukan oleh itu penyembelih korban itu. Nah ya pisaunya itu pisau khusus. Biasanya kalau buat aku biasanya cuma ayam ya. Kalau kambing sama sapi belum bisa, cuma ayam. Jadi pisaunya ujungnya nggak boleh lancip, dia harus rada tumpul gitu depannya. Pokoknya nggak lancip. Nah pisaunya itu biasanya kalau kita baru beli ya, kita harus rendam dulu, harus kita rendam dulu di air, baru kita ucapin doanya itu. Ada doanya untuk mentahirkan ini pisau. Habis kita kasih doa, kita asah. Itu asahnya kita tes pakai kuku biasanya. Kuku seret, kalau masih ada gerger-gerger, nggak bisa itu. Si asah lagi sampai benar-benar nggak ada lekukan atau gerek-gerek gitu, nggak ada gitu. Baru itu bisa dipotong hewan. Nah, pisau yang dipakai untuk memotong hewan tidak boleh dipakai untuk memotong bawang. Kalau dipakai memotong bawang udah nggak bisa lagi dipakai, harus beli yang baru gitu. Iya, betul Bang Billy. Iya, itulah buktinya ya, suatu bukti bahwasanya kita punya adab yang sama ya tentang semua itu. Betul. Bang Billy. Ya. Disambung lagi tentang surga Bang Billy, coba. Nah, nanti Oke. Sedikit Bang Avenger, sedikit aja.
Oke, Kalau oke. misalnya kita menghilangkan hukum korban itu bagaimana menurut Taurah Bang Billy? Wah, nggak. Kan ketetapan itu ya untuk selama-lamanya bagi kami bangsa Israel. Ketetapan ini adalah untuk selama-lamanya. Nggak boleh hilang itu. Gimana ntar kita mau makan ayam semuanya. Jadi makanya detailnya itu ada di dalam oral Torah, di dalam Talmud gitu. Oh iya, Nih iya. aku Baik. kasih kitab ya, kitab orang Yahudi yang namanya Mishnah. Ini oral Torah juga nih. Biar sedikit mengedukasi. Ini namanya Mishnah. Ini oral Torah yang pertama setelah Tanakh ya. Ini oral Torah. Nah, ini syariat-syariat tentang berkat. Misalnya kalau orang Yahudi makan, dia lihat dulu buah. Kalau berkatnya buah, maka doanya lain dengan makan kacang. Betul. Beda lagi dengan makan sayur. Ada beda tuh. Jadi Ya. gitu. Nah, itu tentang itunya. Nah, Komplit terus ya. ya. Ini kalau di Jawa kan sesajinya ini. Sebenarnya kan itu berdoa juga. Oh, ini lain-lain gitu. Seperti itu juga sebenarnya. Oke. Nah, ini Talmud. Nah, Talmud itu isinya Mishnah ini dan Gemara disatukan gitu, disatukan. Nah, disinilah banyak perbedaan pendapat dari para rabi-rabi. Di sini para rabi-rabi sering berbeda pendapat soal banyak hal gitu. Misalnya kapan sih doa itu yang kalau kayak maghrib gitu atau ma'arif itu dimulai dari kapan standarnya gitu, dari jam berapa atau tanda-tanda alam apa yang kita bisa lihat sebagai standar untuk doa malam gitu. Nah, Pak Rabi yang satu bilang kemunculan 3 bintang baru kita bisa ucapin doa malam gitu. Sampai batas mana? Nah, malamnya itu sampai batas mana? Nah, itu ada lagi perbedaan pendapat. Nah, biasanya yang paling major, yang paling banyak suaranya itu yang diikutin. Walaupun ada rabi-rabi yang besar dibilang kalau saya nggak diikutin nggak apa-apa. Kalian nggak harus ikutin, tapi bagi saya ini benar gitu. Kalau berdoanya ketika mau makan, Bang. Mau makan, kita lihat Ya. dulu. Misalnya, nih Talmud ya. Tuh. Misalnya kita lihat dulu buah. Nah, buahnya yang mana dulu? Kalau buah yang numbuh di tanah kayak semangka, apalagi tuh, ubi, Iya, ubi. singkong. Maka berkatnya baru kata Hashem Elohim minal kalam bore periha adama. Artinya diberkati engkau Tuhan yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang dari tanah. Tapi kalau kita lihat buah yang dari di atas pohon, nah bore perihaets, diberkati engkau Tuhan yang menciptakan buah-buahan gitu. Terus kalau dia makan kacang, bore minimezonot. Nah, kalau dia makan kayak makanan olahan kayak misalnya pokoknya olahan kayak misalnya minum soft drink ya, berkatnya berkati engkau Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Wah gitu. Oh, kalau di Islam diringkas, Bang, begini. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan di dalam rezeki. Jadi mencakup semua kan kalau rezeki. Nah, gitu. Diberkati gitu juga, barik lana fi ma razaqtana. Di dalam sesuatu gitu. yang kau berikan rezeki ini. Jadi ketika kita mau memakan sesuatu lah seperti itu. Dan itulah dari api neraka. Kalau kita berdoa itu nggak boleh pakai bahasa terjemahan bahasa Indonesia, nggak boleh. Tapi ada waktu-waktu kita bisa berbicara dengan Tuhan memakai bahasa Indonesia. Misalnya kita sedang duduk kayak meditasi ya. Bahasa Inggrisnya meditation. Jadi seperti kita duduk sendiri terus kita ngobrol sama Tuhan lewat bahasa kalbu kita. Nah, itu disebut namanya hitbodedut. Itu bisa lama itu kita ngobrol. Nah, biasanya ya doa-doa yang ini biasanya malah cepat didengar sama Tuhan. Ya, karena apa? Ini menurut pengalaman ya. Karena kita tidak terpaku dengan yang namanya rutinitas. Kan kalau sembahyang tuh rutinitas. Kadang-kadang kita kafana khusyuk. Kafana kalau kita. Kadang-kadang kita khusyuk, kadang-kadang enggak. Tapi kalau kita lagi sedih, kita ngomong sama Tuhan, ya Tuhan, saya begini. Jawab gitu. Betul.
Cocok. Banyak samaan ya udah ini memang satu sumber kan. Monggo dilanjut ke surganya. Nah, makanya